Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Ayu Ramadan dari SGD 15. Jadi di peta kali ini saya akan menjelaskan tentang tuba falopii atau tuba uteri dan perbedaan antara pelvis laki-laki dan pelvis perempuan. Pertama saya akan menjelaskan tentang tuba falopii. Untuk letaknya sendiri, dia letaknya pada tepi kranial dan di dalam dua lembar ligamentum latum. Untuk bagiannya, dia terbagi menjadi 4 bagian yang dimulai dari uterus hingga ke ovarium. Yang pertama ada pars uterina, lalu sebelahnya lagi agak lebih panjang ada isthmus, lalu sebelah sini yang paling panjang ini ada ampula tuba uterina, dan yang paling bawah infundibulum. Yang pertama pars uterina, jadi dia letaknya di intramular. Dia dibanding dari tuba-tuba yang lain, dia tuh lumennya yang paling sempit dan dia terhubung langsung ke uterus yang disebut sebagai ostium uterinum tubae. Selanjutnya di sebelahnya ada isthmus. Nah, isthmus ini dia letaknya di sebelah dari pars uterina. Dia lumennya lebih besar daripada pars uterina, dan juga dia dindingnya tuh yang paling tebal dibandingkan bagian-bagian yang lain. Lalu setelah isthmus ada ampula. Nah, ampula ini dia dindingnya yang paling lebar. Maksud saya lumennya yang paling lebar, tapi dindingnya yang paling tipis. Nah, ampula ini dia tuh bentuknya agak berkelok-kelok, dan di sini tuh tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya ada infundibulum yang paling bawah sini. Nah, infundibulum ini batasnya dengan ampula tuh ada suatu bagian yang menjepit. Jadi di sebelah sini menyempit, dia menjadi batas antara ampula dan infundibulum. Untuk bentuknya dari infundibulum dia berbeda dengan yang lain, karena kan dia yang paling ujung, dia bentuknya paling ujungnya tuh membuka sehingga dia cenderung berbentuk seperti corong yang disebut ostium abdominal tuba uterina. Nah, di ujung-ujungnya sini tuh terdapat juluran-juluran atau prosesus-prosesus yang disebut fimbre. Nah, ada salah satu fimbre yang paling besar yang dia melekat langsung pada ovarium, dia disebut fimbre ovarica. Kalau diperhatikan letak tuba ovarica terhadap ovarium, dia tuh mula-mula melengkung dan menempel pada margo mesovaricus ovarii, lalu dia melingkupi ekstremitas tuberia dan berakhir pada margo liber dan fascias medialis ovarii. Untuk perdarahannya, dia pertama untuk arterinya, dia dari arteri-arteri itu tuh yang pertama ada arteri uterina dan arteri ovarium. Lalu selanjutnya untuk venanya, dia darahnya disalurkan menuju ke vena uterina dan vena ovarica. Untuk pembuluh limfonya, dia disalurkan ke nodi limfadoi lumbal. Selanjutnya untuk inervasinya, dia sebagian dari plexus ovaricus dan sebagian dari plexus uterina. Lalu untuk serabut afernya, dia disalurkan ke nervi thoracici 11 sampai 12 dan nervus lumbalis 1. Kalau kita lihat di sini, dia tuh tuba uterina, dia tuh bentuknya kan seperti lumen. Dia tuh lumen berlubang dan terhubung langsung ke dunia luar. Jadi misalnya di daerah vagina atau uterus dia terjadi infeksi, maka dia tuh rawan terjadi peritonitis karena dia terhubung langsung. Lalu juga bisa juga sebaliknya, kalau ada peritonitis, nanti dia tuh juga bisa menyalur ke bagian-bagian dari yang dilewati lubang ini tadi, yang disebut salpingitis. Lalu kan dia kan tempat ini tadi kan saluran untuk lewat dari ovarium atau sel telur wanita. Nah, pada wanita yang mandul itu biasanya disebabkan karena
saluran ini tuh tersumbat sehingga tuh ovariumnya nggak bisa jalan untuk divertilasi di sebelah ampula ini. Biasanya disebabkan karena infeksi. Lalu untuk anatomi klinisnya dia untuk apa ya istilahnya, KB yang permanen atau dia agar tidak memiliki keturunan permanen itu ada ligasi di sebelah sini. Jadi nanti bagian sini dipotong lalu diligasi agar mencegah dari kehamilan atau pembuahan dari sel telur, karena sudah diputus otomatis kan sel telurnya nggak bisa kesini dan tidak bisa dibuahi oleh sperma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelvis. Seperti yang pada gambar, ini pelvis wanita dan ini pelvis pria. Yang pertama kita mulai dari ukurannya. Untuk ukurannya, yang pelvis laki-laki dia cenderung lebih sempit daripada pelvis perempuan, karena kan perempuan dia kan mengandung, jadi butuh pelvis yang lebih lebar. Lalu untuk diameter dari panggulnya, perempuan dibanding laki-laki itu lebih lebar yang perempuan. Tapi untuk pada crista iliaca dari kanan ke kiri, untuk laki-laki dia lebih lebar daripada perempuan. Lalu untuk ke bawah sedikit pada fossa iliaca lebih dalam pada laki-laki dibanding perempuan. Lalu untuk sakrumnya, untuk sakrum pada laki-laki dia lebih lebar dan melengkung dibandingkan yang perempuan. Kalau yang perempuan dia cenderung lebih sempit. Selanjutnya dari acetabulum. Untuk acetabulumnya sama seperti sakrum, yang laki-laki juga lebih lebar dibanding yang perempuan dan juga lebih dalam juga. Lalu foramen obturatoriumnya, yang laki-laki ini dia foramen obturatoriumnya dia bentuknya cenderung segitiga, dan kalau yang perempuan lebih ovoid atau bulat. Terus untuk arcus subpubis dari laki-laki dan perempuan itu lebih lebar yang perempuan. Kalau dibuat sudut tuh yang laki-laki sekitar 50-60 derajat, sedangkan yang perempuan 80-85 derajat. Selanjutnya jarak antar spina ischiadicanya itu lebih jauh di wanita, karena kan pada lubang ini kan diperlukan pada wanita untuk melahirkan. Terus selanjutnya untuk bentuk dari pintu atas panggulnya, untuk yang laki-laki dia bentuknya seperti android atau arthropoid, dan wanita seperti ginecoid atau android. Demikian ETA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.